Orang-orang hanya fokus ke tim-tim Big Six yang terlihat impresif dalam merekrut pemain baru, jelang dimulainya musim 2026-2027. Faktanya, tim-tim seperti Chelsea, Liverpool, Tottenham, atau bahkan Man City, masih jauh dari kata siap untuk menjuarai Premier League musim ini. Namun alih-alih juga bernasib sama, Manchester United justru menjadi salah satu tim Big Six yang paling berpotensi meraih gelar Premier League musim ini. Bukan sekedar omon-omon atau cocok logi, tapi ada beberapa data yang cukup valid, yang mendukung munculnya narasi ini. Jika melihat perjalanan Manchester United pada musim lalu, itu bak seperti buku dongeng yang sangat indah, yang baru berhasil menemukan pembaca yang tepat. Bagaimana tidak, setelah tampil sempoyongan di paruh pertama musim lalu di bawah asuhan Ruben Amorim, MU justru berhasil bertransformasi menjadi tim yang sangat mengerikan, setelah kursi kepelatihan diambil alih oleh Michael Carrick. Hasilnya, Manchester United berhasil mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen, dengan koleksi 71 poin dari 38 pertandingan. Sejak kedatangan Michael Carrick pada Januari 2026, Manchester United mengalami perubahan yang sangat signifikan, bahkan dalam 17 pertandingan terakhir di Liga, mereka mampu meraih 12 kemenangan. Perubahan tersebut tentu menjadi sebuah sinyal penting, karena United bukan hanya sekadar mengumpulkan poin, melainkan juga mulai menunjukkan mentalitas yang lebih kuat ketika menghadapi situasi dan tekanan yang lebih besar. Deretan kemenangan atas rival seperti Manchester City dan Arsenal, menjadi bukti bahwa ketika menghadapi lawan dengan kualitas tinggi, Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick, bukan lagi menjadi tim yang tergesa-gesa dalam menerapkan ritme permainan, melainkan mampu tampil lebih tenang dan terorganisir di atas lapangan. Namun uniknya, problem yang kerap muncul dan merepotkan MU musim lalu, adalah saat menghadapi tim yang memiliki kualitas di bawah mereka. Dilansir dari beberapa sumber terpercaya, kelemahan MU di tangan Carrick, memang terjadi kala melawan tim-tim yang menerapkan strategi pertahanan blok rendah. Musim lalu, dalam situasi seperti itu, MU beberapa kali kesulitan menciptakan ruang, hingga berujung kehilangan poin. Tentu, ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diimprove Michael Carrick, guna meraih poin maksimal musim ini. Sementara dari kebijakan dan aktivitas transfer MU musim ini, nampak terlihat lebih efektif dan lebih efisien. Di bawah manajemen Sir Jim Ratcliffe, MU tidak lagi menjadi tim yang hobi menghambur-hamburkan uang, hanya demi pemain yang memiliki nama besar. Setan Merah, kini lebih mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, dan bisa membantu Michael Carrick menjalankan strategi dan permainannya di lapangan. Jelas ini keputusan yang sangat tepat, untuk perkembangan jangka panjang Manchester United. Dengan sejumlah deretan laga pramusim yang telah dijalani Manchester United saat ini, MU menunjukkan performa yang cukup menjanjikan, dengan belum pernah merasakan kekalahan. Secara permainan, MU juga terlihat semakin efektif, dalam menjalankan permainan transisi serangan cepat. Jelas ini menjadi modal yang bagus, untuk King MU menghadapi persaingan di musim ini. Dengan komposisi lini serang yang diisi nama-nama seperti, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Marcus Rashford, hingga Benjamin Sesko, Manchester United sejatinya telah memiliki amunisi yang sangat cukup untuk musim ini. Apalagi, musim ini Manchester United akan bermain di 4 kompetisi berbeda. Bukan hanya mengenai siapa yang berada di lini depan, melainkan bagaimana MU bisa menciptakan variasi serangan, ketika permainan terlalu bergantung kepada satu kreator serangan. Untuk itu Carrick perlu memastikan, bahwa para penyerang sayap Setan Merah, mampu memberikan penampilan yang konsisten musim ini. Sama halnya dengan lini serang, lini tengah juga menjadi sektor yang sangat penting, dalam menentukan nasib dan performa United musim ini. Dengan reputasi Michael Carrick sebagai salah satu mantan gelandang terbaik klub, dirinya diharapkan mampu memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki para pemain tengahnya, meski masih dalam masa adaptasi setelah ditinggalkan Casemiro. Ketika United mampu mengontrol area tersebut, mereka bisa bermain dengan tempo yang lebih tenang, dan tetap menjaga penguasaan bola. Selain itu, lini pertahanan juga patut diperhatikan oleh Michael Carrick. Sebab musim lalu, MU beberapa kali terlihat jumawa, saat tim mulai unggul dan mendominasi permainan. Hasilnya, lini pertahanan United tak jarang kecolongan, terlebih untuk area sayap pertahanan. Untuk faktor di luar lapangan, tim kepelatihan United perlu memutar otak,
agar bisa menjaga level fisik pemain tetap berada dalam kondisi terbaik, karena akan menghadapi jadwal yang jauh lebih padat. Dengan jumlah pertandingan yang meningkat, keseimbangan kualitas antara pemain utama dengan pemain rotasi, tentu harus tetap dijaga, agar tidak mengganggu kualitas permainan tim. Kendati begitu, 10 pertandingan pertama Premier League akan menjadi fase yang sangat krusial untuk mengukur seberapa besar United mampu bersaing musim ini. Lebih dari itu, hasil positif di 10 pertandingan pertama juga akan menghindarkan tim dari kritik dan tekanan dari berbagai pihak. Jika MU mampu memulai start mereka musim ini dengan hasil positif, maka itu bisa menjaga kepercayaan diri dan fundamental para pemain untuk melewati pertandingan-pertandingan yang jauh lebih sulit ke depannya. Berbicara mengenai potensi United untuk menjadi juara Premier League musim ini, tentu itu bukan sesuatu yang mustahil, dan terbilang cukup realistis. Coba kalian bayangkan, atau hitung menggunakan data performa MU musim lalu. Jika di paruh musim saja mereka berhasil kantongi 12 kemenangan dari 17 pertandingan tersisa di bawah Michael Carrick, sekaligus naik dari posisi 10 besar klasemen ke posisi 3 besar, musim ini seharusnya King MU bisa lebih leluasa dalam memburu posisi puncak klasemen, sejak pekan-pekan awal musim dimulai. Secara persaingan, tim-tim Big Six yang paling berpotensi menjadi penjegal King MU untuk meraih gelar Premier League musim ini adalah Man City, Arsenal, atau bahkan Chelsea. Meski begitu, MU seharusnya tetap optimis, karena 2 dari 3 tim tersebut pernah berhasil mereka taklukkan musim lalu bersama Michael Carrick. Jika seluruh poin-poin ini mampu diimprove dan diterapkan dengan baik oleh para pemain, bukan tidak mungkin jika Manchester United akan benar-benar menjadi king di Premier League di bawah asuhan Michael Carrick musim ini. Menurut Sobat Bola Fans, apakah Manchester United bisa kembali membawa pulang trofi Liga Premier Inggris musim ini di bawah komando Michael Carrick?